Resep yang pertama, musim hujan begini paling enak makan yang panas dan berkuah. Salah satunya sop tahu bakso. Ini seger banget loh, dinikmati selagi hujan. Langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 4 potong tahu putih. Tahunya mau aku potong dadu. Misalkan mau dipotong segitiga juga boleh. Aku kalau masak sop tahu sukanya tahunya lembut, jadi nggak aku kukus dulu. Tapi bagi yang suka sop tahu kenyal, tahunya boleh dikukus dulu. Atau mungkin mau pakai tahu kuning juga boleh. Mau pakai tahu sutra, tahu telur, pakai tahu apa aja enak kalau dimasak sop seperti ini. Setelah tahu dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku pakai 8 biji bakso sapi. Bakso sapinya ini aku belah seperti ini, tapi jangan sampai putus ya, kayak gini aja, supaya nanti saat direbus dia akan merekah. Baksonya nggak harus sama ya, bisa pakai bakso ikan, bisa pakai bakso ayam. Bisa disesuaikan dengan stok yang ada di rumah. Ini aku gunakan 2 biji wortel ukuran kecil. Wortelnya ini mau aku potong tipis bulat. Mengiris wortelnya nggak harus sama ya, bisa dipotong serong, bisa dipotong kotak. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Dan ini aku gunakan 1 batang daun bawang pre diiris kasar. Setelah daun bawang diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. 2 batang daun seledri diiris kasar juga, sama seperti bawang pre tadi. Kalau misalkan daun bawang dan daun seledri punya lebih, bisa dikasih lebih banyak. Untuk bumbunya, ini aku gunakan 8 siung bawang merah diiris tipis. Aku masak sopnya ini yang mudah dan praktis, jadi bumbunya cuma diiris-iris. Tapi misalkan bumbunya mau dihaluskan juga boleh. 3 siung bawang putih diiris tipis juga. Siapkan wajan atau panci, lalu tuang sedikit minyak goreng. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya ya. Setelah bawang merah dan bawang putih layu dan aromanya juga udah harum, selanjutnya masukkan 600 ml air. Kalau suka kuahnya banyak, airnya boleh ditambah. Selanjutnya masukkan wortel, masukkan bakso, dan masukkan tahu. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu diaduk dan masak hingga wortel dan tahunya matang. Supaya cepat matang, sebaiknya ditutup. Dan ini dimasak selama 10 menit. Setelah 10 menit lalu kita buka. Dan sepertinya wortel dan tahunya udah matang karena tahunya ini udah mengapung. Selanjutnya masukkan daun bawang dan daun seledri. Aduk dan masak kembali hingga mendidih merata. Ini tadi ada bumbu yang ketinggalan. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah mendidih merata, sop tahu bakso udah jadi, lalu matikan api. Siapkan mangkok, lalu tuang ke dalam mangkok. Dimakan sop aja enak, dimakan sama nasi pun enak. Sebaiknya kalau makan sop seperti ini paling enak ya dimakan di saat sopnya ini masih hangat. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Resep yang kedua, makanan khas Ponorogo ini memang susah untuk ditolak. Nasi tiwul, jangan tahu dan mie pedes, kulup daun pepaya. Rasanya beda dari yang lain. Untuk sayur tahunya ini aku pakai 6 biji tahu goreng kopong, lalu dibelah 1 bijinya menjadi 4. Kalau nggak ada tahu kopong boleh diganti tahu biasa. Boleh pakai tahu kuning, tahu putih, tahu yang digoreng setengah matang, atau mungkin tahu yang dikukus. Semuanya enak kalau disayur dengan mie dan pedes. Setelah tahu dipotong semua lalu kita sisihkan.
Untuk bumbunya aku pakai stok yang ada di kulkas. Ini dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, garam, penyedap rasa dan kaldu bubuk. Ambil 2 sendok makan, tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya digongsreng-gongsreng. Ini nggak aku tambah minyak karena bumbunya udah ditumis dengan minyak dan udah tanak. Tinggal mematangkan kunyit bubuk dan ketumbar supaya rasanya nggak sengir. Nah, ini bumbunya udah kecium wangi. Selanjutnya tambahkan 500 ml santan. Aduk. Selanjutnya masukkan tahu. Aduk kembali. Selanjutnya ini aku koreksi rasa. Ini rasanya masih hambar, jadi aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini masaknya aku nggak pakai gula. Kalau misalkan kurang manis atau rasanya kurang pas, rasa bisa disesuaikan dengan selera. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah mendidih merata dan rasanya udah pas, udah enak, lalu tambahkan mie telur yang udah direbus. Ini aku pakai 1 keping mie telur. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita masak kembali hingga mendidih merata. Tuh kan, kalau punya stok bumbu di kulkas, tinggal cemplung-cemplung, sebentar masaknya udah mateng. Siapkan mangkok, lalu pindahkan ke dalam mangkok. Dari aromanya ini enak. Sayur ini nggak cuma enak dimakan sama nasi tiwul. Misalkan mau dimakan sama nasi putih pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Ini tadi aku beli nasi tiwul yang udah jadi, karena aku nggak bisa masak nasi tiwul. Cara masak nasi tiwulnya ribet. Nasi tiwul ditambah sayur mie dan tahu, kulupanya daun pepaya. Ini enak banget. Walaupun daun pepayanya pahit, tapi pahitnya pahit enak. Resep yang ketiga. Kali ini aku akan membuat mie goreng ala mie kondangan. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 1 potong kubis. Kubisnya diiris besar-besar seperti ini. Ini aku beli kubis 1 bungkus seharga Rp2.000, 1 paket dengan wortel. Wortelnya 1 kecil. Selanjutnya wortelnya diiris korek api. Setelah wortel diiris semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 batang daun bawang pre dipotong kasar. Setelah daun bawang pre dipotong semua, lalu kita sisihkan. Lalu ini aku gunakan 2 batang daun seledri. Daun seledrinya juga diiris kasar seperti daun bawang pre. Setelah daun bawang pre dipotong semua, lalu kita sisihkan. Lanjut kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya aku gunakan 3 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, setengah sendok teh merica bubuk, 50 ml air, dan tambahkan 2 biji kemiri. Lalu bumbunya dihaluskan. Boleh di blender, boleh diulek manual. Tapi aku maunya di blender aja supaya masaknya lebih cepat dan praktis. Setelah halus, matikan blender lalu buka. Cucikan air secukupnya, masukkan 300 gram mie keriting yang kecil. Ini aku pakai mie becek juga, merek Panda. Boleh pakai merek lainnya. Karena ini minyak kecil-kecil, merebusnya nggak usah terlalu lama, cukup terurai saja. Setelah minyak terurai seperti ini, udah nggak berbentuk kotak, lalu angkat dan tiriskan. Ini tadi aku merebusnya cuma 2 menit aja, terhitung setelah air mendidih. Tuang sedikit minyak goreng, selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang. Ini tadi ada bumbunya yang dihaluskan nggak halus, jadi aku masukkan sekalian.
Setelah bumbu benar-benar matang dan aromanya udah wangi, selanjutnya tambahkan 60 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa atau micin. Kalau nggak suka boleh di skip. Lalu aduk. Setelah bumbu tercampur merata, masukkan kubis dan wortel. Aduk lagi sebentar. Masak kubis dan wortel hingga setengah matang aja supaya tetap renyah. Supaya memasaknya lebih cepat, sebaiknya ditutup dan masak selama 2 menit aja. Setelah 2 menit buka. Untuk tingkat kematangannya kubis bisa disesuaikan ya. Kalau aku sukanya setengah matang. Selanjutnya masukkan daun bawang pre dan daun seledri. Aduk sebentar. Lalu masukkan mie yang sudah ditiriskan tadi. Aduk hingga tercampur merata dan jangan lupa pakai api yang ukuran kecil aja. Kalau di tempat hajatan, kalau masak mie seperti ini, begitu mie masuk, api dimatikan. Tapi cenderung mie-nya akan cepat basi. Kalau bikin sendiri supaya nggak cepat basi, ya pakai api yang kecil, kecil sekali supaya nggak gosong. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Taburi bawang goreng, lalu aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, mie goreng ala kondangan ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu pindahkan ke atas piring. Dimakan mie aja enak, dimakan sama nasi pun enak. Apalagi dimakan di saat masih hangat. Tambah terasa enak. Resep yang keempat, ikan kembung dimasak seperti ini rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 3 ekor ikan kembung atau setengah kilogram. Ikan kembungnya ini udah aku bersihkan, aku buang kotorannya dan juga ingsannya. Lalu ikan kembungnya ini aku kasih bumbu instan aja, bumbu ikan goreng. Karena ikannya cuma 3 ekor, jadi aku pakai setengah bungkus. Misalkan nggak punya ikan kembung, boleh pakai ikan laut jenis lainnya. Atau mungkin mau diganti ikan keranjang juga bisa. Setelah dilumuri bumbu, diamkan selama 10 menit. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan ikan yang sudah dimarinasi dengan bumbu tadi. Sisa bumbunya aku ikutkan sekalian supaya ikannya lebih kerasa bumbunya. Tunggu kering baru dibalik. Aku kalau menggoreng ikan sukanya cuma dibalik sekali aja, jadi ikannya nggak akan hancur. Menunggu ikan matang, kita siapkan bumbunya dulu. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 biji cabai merah besar, 30 biji cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Lalu tambahkan 50 ml air. Lalu bumbunya di blender hingga halus. Bagi yang nggak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Karena aku maunya masaknya lebih praktis dan gak ribet, jadi aku lebih suka kalau bumbunya di blender aja. Setelah ikannya matang, lalu angkat dan tiriskan. Kurangi minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang. Sebelum bumbu matang, tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula merah. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Tumis kembali hingga bumbu benar-benar matang. Setelah bumbu benar-benar matang, masukkan 2 biji tomat yang sudah diiris dan 1 genggam daun kemangi. Digongsreng lagi hingga tomat dan kemangi layu. Selanjutnya masukkan ikan yang sudah digoreng tadi, lalu tambahkan 50 ml air.
Aduk dan masak hingga air menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ikan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah air menyusut, ikan kembung sambal kemangi ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu sajikan ke atas piring. Udah, tinggal ambil nasi anget, ini udah enak untuk makan. Dan pasti akan nambah dan nambah lagi nasinya. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Semoga seluruh anggota keluarga suka dimasakin ikan seperti ini. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Semoga suka. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.